Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bertemu dengan salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu Pak Basti Sanggalangi. Beliau ini adalah anggota Dewan dari fraksi PAN. Nah, kita lihat geliatnya selama ini, beliau selalu menyuarakan hak-hak buruh. Nah, ingin tahu bagaimana geliat beliau sebagai anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur? Mari ikuti kami. Selamat sore, kembali lagi bersama saya Ahmad Rifandi dan Septiana Lorenza. Kali ini saya sudah bersama dengan salah seorang anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur, yaitu Pak Basti Sanggalangi. Ya. Selamat sore Pak Basti. Selamat sore Pak Pandi. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Ya. Sudah lama kita tidak berjumpa Pak. Oke. Beliau ini adalah salah satu anggota DPRD yang menduduki Komisi A, yaitu tentang hukum, perizinan, pertanahan, pemberdayaan masyarakat, kemudian pemberdayaan perempuan dan anak, kemudian capil dan kepegawaian, dan juga pemerintahan. Beliau ini sebelum menjadi anggota DPRD sudah mengenyam sebagai buruh tambang selama 30 tahun. Dan juga saat ini masih dipercaya sebagai ketua Serikat Buruh, yaitu Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas, Bumi dan Umum sampai tahun 2024. Beliau juga masih diamanahkan sebagai ketua Forum Rukun Tetangga, ketua Forum RT Desa Sangatta Utara, dan begitu banyak geliat-geliat beliau sehingga menarik untuk kita angkat. Dan memang beliau untuk saat ini konsen terhadap kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Komisi A tersebut. Langsung saja kita ke Pak Basti. Pak Basti, akhir-akhir ini apa saja yang Pak Basti sudah capai sebagai anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur? Oke, terima kasih Pak Pandi. Ya, saya selama jadi anggota DPR Kabupaten Kutai Timur yang dilantik pada tahun 2019 di bulan Agustus, ya, saya merasakan bahwa apa yang menjadi pemikiran saya menjadi anggota DPR yang diberikan amanah oleh rakyat Kutai Timur, untuk duduk di legislatif, bagaimana memperjuangkan kepentingan rakyat. Dan selama ini sudah banyak yang saya lakukan selama di DPR, yang mana banyak persoalan-persoalan lahan, kemudian persoalan masalah kepegawaian, masalah KTP yang banyak laporan kepada kami oleh masyarakat, sehingga sebagai anggota DPR kami harus memperjuangkan kepentingan masyarakat. Jadi memang ini Pak masyarakat adalah yang didulukan untuk memperjuangkan hak-haknya Ya harus, karena kita duduk di legislatif ini masyarakatnya milik kita. Iya, betul. Tidak mungkin kita duduk di legislatif kalau bukan masyarakat. Betul. Itu sudah pasti. Makanya kita harus berjuang demi masyarakat, demi rakyat Kutai Timur khususnya, agar bagaimana perjuangan kita ini bisa dirasakan oleh masyarakat Kutai Timur, khususnya di Kota Sangatta ini. Tadi dikatakan sebelum jadi DPR sempat menjadi profesi buruh tambang Pak, selama 30 tahun. 30 tahun lamanya itu awal mula Bapak sebagai buruh tambang, apa yang didapat, lalu memilih untuk berpindah profesi itu kenapa Pak?
Oke, jadi saya dulunya sebelum ke DPR saya bekerja di salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yaitu PT Kaltim Permakol. Ya, KPC. Saya awalnya jadi operator. Ya, saya awalnya jadi operator, ya, mengoperasikan alat berat unit yang terbesar di Indonesia yang ada di PT KPC. Perusahaan-perusahaan lain tidak mempunyai itu, hanya KPC saja. Jadi saya sebagai operator selama itu sampai di tahun 2013 saya masih menjadi operator. Kemudian saya pindah ke eksternal. Saya di eksternal ya diberikan tugas untuk guest relation, ya, menerima tamu yang akan berkunjung ke PT KPC. Dan memang sebelumnya itu memang saya berpikir bahwa tambang ini kan tidak selamanya, ya. Nah, saya berpikir bahwa saya coba untuk beralih profesi, siapa tahu rezeki. Ya. Tapi alhamdulillah saya mulai tahun 2004 ya, saya mencoba untuk maju ya sebagai calon legislatif, ternyata gagal 2004. Sempat mencoba. Iya, saya coba lagi di 2009. Ya, gagal lagi. Saya bersabar terus, mungkin rezeki belum diberikan oleh Allah. Saya maju lagi di 2014. Hampir saya masuk. Selisih 25 suara. Pada saat itu partainya sama, Pak? Sama. Partai PAN Amanat Nasional. Di 2019 saya masih percaya diri bahwa mungkin ya Allah akan berikan rezeki di pada tahun 2019. Dan ternyata saya diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, duduk ya menjadi anggota DPR dengan hanya suara 532. 532 ya, suara bisa duduk. Itulah saya mengatakan bahwa mungkinlah ini rezeki yang diberikan oleh Allah. Dengan suara yang kecil seperti itu saya bisa duduk. Banyak orang memiliki suara ribuan tapi tidak bisa duduk, tapi saya hanya 530 bisa duduk di legislatif pada saat itu. Perjalanan saya, ya, politik saya, ya, saya tidak pernah ya merasa ini, saya tetap maju terus, ya, karena memang dalam benak saya bahwa saya mau mencoba seperti apa sih tugas DPRD itu. Sekalinya saat ini saya sudah pahami bahwa tugas DPR itu memang ya harus kita betul-betul berjuang untuk kepentingan rakyat. Tidak bisa kita main-main karena kita ini digaji oleh rakyat. Betul. Kita digaji oleh rakyat. Jadi harus kita berjuang untuk rakyat. Jadi itulah liku-liku perjalanan hidup saya sebagai operator di perusahaan tambang terbesar di Indonesia. Setelah itu beralih profesi, ya kan? Nah, saat ini menjadi anggota DPRD Kutai Timur. Saya di Komisi A, ya, wakil ketua komisi. Saya wakil ketua komisi. Ya. Jadi selama saya duduk di DPR, sudah banyak kegiatan yang saya lakukan, ya, termasuk ketika ada bencana kita akan turun bagaimana membantu masyarakat. Kemudian ya banyak persoalan-persoalan buruh yang bisa kita selesaikan dengan baik sehingga ya para masyarakat, para karyawan buruh ini bisa kita bantu, karena ya itulah tugas kita sebagai anggota DPR, ya harus bagaimana memperjuangkan kepentingan rakyat. Itu. Ya, perjalanan Pak Basti ini menarik. Ya. Saya juga salah satu orang yang selalu mengikuti kegiatan-kegiatan Pak Basti, karena dulunya memang beliau adalah salah satu dewan pengawas dari Badan Usaha Milik Desa Sangatta Utara. Nah, menariknya di sini ternyata beliau tidak ujuk-ujuk masuk ke partai dan
lolos sebagai anggota dewan. Ternyata beliau sudah dari 2004 Ya. menjajaki dunia perpolitikan. Perpolitikan. Kalah tahun 2009 mencoba lagi, Ya. kalah lagi. 2014, Tahun 2014 mencoba lagi, kalah lagi, masih kalah lagi, dan 2019. ternyata rezeki beliau berada pada tahun 2019. Terima kasih pemirsa, itu tadi perbincangan kami bersama Bapak Basti Sanggarangi. Mudah-mudahan perbincangan ini bisa memberikan inspirasi kepada masyarakat Kutai Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.